Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pemodelan sistem 02. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami. Di sini dengan saya sendiri yaitu Harisa bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Helmi, Nur Hakim, Raffi, dan juga Fania. Boleh di next? Yuk. Berikutnya adalah 4 tahapan assignment yang desain kepada kami. Boleh di next. Oke, case overview untuk assignment pertama adalah Bandara Dhaka menjadi satu-satunya pintu utama untuk menuju Bangladesh. Yang dimana setiap 1 jamnya pesawat datang dengan 40 40 paket setiap pesawatnya. Lalu ada juga 3 bongkar muat staff ditambah 3 checking staff yang beroperasi selama 24/7. Oke. Lalu medicines require stricter checks dan food. Oke. Boleh next? Oke. Untuk assignment kedua adalah eh, pesawat sekarang memiliki schedule yang lebih strict. Lalu crate untuk food dan medicine juga memiliki ketentuan yang baru yang dimana food adalah 38 sampai 42 crate dan medicine sebanyak 4 sampai 15 crate. Yang dimana mereka dibandel sebanyak 4:1. Oke. Untuk One Osprey memiliki kapasitas 4 bundle dan memiliki kecepatan secepat 300 km per jam yang mengserve 3 city dengan demand yang berbeda-beda dan truk yang memiliki availability yang berbeda. Oke, lanjut. Next. Oke, untuk assignment yang ketiga adalah setelah bencana selama dua minggu, Bandara Dhaka melanjutkan operasi untuk komersialnya. Tapi hanya satu runway yang available, yang dimana cargo plane memiliki priority daripada commercial plane. Untuk para staff sekarang hanya beroperasi dengan 9,5 jam. Boleh di next? Oke, untuk final assignment atau assignment 4 adalah case overview-nya yaitu Cyclone Sindir telah menghit 13 provinsi selatan, yang dimana 2 juta orang membutuhkan 80.000 ton supply selama 40 hari. Oke. For local stock price, handle the first 5 day. Oke. Lalu 70.000 ton mengikuti dari Singapura melalui pesawat dan kapal. Dan sementara itu jembatan C dan D eh, hancur tanpa bersisa. Oke. Boleh next. Oke, mari kita akan lanjut pada assignment satu ini. Oke, pada assignment satu ini kami memodelkan proses distribusi bantuan pasca siklon di Bangladesh menggunakan Simio, di mana ada 3 fase. Kita mulai dari fase pertama ini, modal dasar yang terdiri dari proses unloading, checking, dan sebelum bantuan masuk ke depot. Dari hasil simulasi, sistem mampu memproses sekitar 1.809 crate. Utilisasi unloading sebesar 73,27% dan checking sebesar 63,89%, sehingga keduanya masih berada di bawah kapasitas penuh. Selain itu, rata-rata waktu tunggu hanya 0,04 menit dengan antrian rata-rata 1,59 crate. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem ini masih stabil dan belum mengalami bottleneck. Next. Pada skenario kedua, kami menambahkan bantuan medis ke dalam cargo mix sehingga dari yang 40 crate menjadi 50 crate per pesawat. Karena pemeriksaan bantuan medis lebih kompleks, distribusi waktu checking juga diubah menjadi triangular. Pada tahap ini, kami mengetahui apa sih konfigurasi 3 staff yang masih cukup, serta mencari jumlah staff unloading dan juga checking yang paling optimal. Next. Untuk itu, kami melakukan eksperimen dengan kombinasi jumlah staf dengan rentang 1 sampai 3 orang. Dari tabel, dapat dilihat bahwa proses checking menjadi faktor yang paling mempengaruhi performa sistem. Konfigurasi yang terbaik, kita mendapatkan 2 unloading staff dan 3 checking staff dengan goods delivered sebanyak 1.590 crate. Pada konfigurasi ini, utilisasi unloading mencapai 96,46%, sedangkan checking sebesar
42%, sehingga sistem tetap stabil tanpa perlu menambahkan staf secara berlebihan. Karena itu, kami memilih kombinasi ini sebagai staf level yang paling optimal. Next. Oke, kita masuk ke skenario ketiga. Bantuan medis dan bantuan reguler dipisahkan menjadi dua jalur yang berbeda, di mana jalur medis memiliki satu checking staff dengan distribusi triangular, sedangkan jalur reguler akan memiliki dua checking staff dengan distribusi eksponensial. Tujuannya adalah melihat utilisasi masing-masing jalur dan memahami hubungan antara aliran bantuan reguler dan juga bantuan medis. Next. Dari hasil simulasi, kita dapat mengetahui bahwa utilisasi checking staff pada jalur reguler sebesar 69%, sedangkan jalur medis sebesar 51%. Hal ini menunjukkan bahwa staf reguler memiliki beban kerja yang lebih tinggi dibandingkan staf medis. Pada grafik ini juga terlihat bahwa antrian bantuan medis lebih fluktuatif dan beberapa kali mencapai nilai yang lebih tinggi meskipun jumlah kedatangan lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan medis membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga lebih mudah menimbulkan antrian. Next. Oke, selanjutnya masuk ke assignment 2. Di sini untuk model setup-nya itu eh, untuk model setup itu dimulai dari source, dan yang di highlight dari assignment 2 ini dibandingkan dengan assignment sebelumnya itu adalah unload kita di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu terdiri dari food dan juga medicine dengan rasio 4:1. Kemudian ada tambahan vehicle, yaitu video 2 Osprey yang kemudian akan didistribusikan menuju 3 kota, yaitu Tanggail, Canpur, dan juga Chittagong. Kemudian akan masuk ke separator dan didistribusikan menggunakan truk. Kemudian untuk parameter yang kita pakai di assignment 2 ini seperti yang ada di slides, dan untuk run settingsnya terdiri dari 10 replikasi, 5 hari runtime, 95% confidence, tanpa warm up time, dan juga dengan 3 skenario. Oke, selanjutnya ini adalah weighted routing prioritization. Jadi di sini itu untuk routing probability-nya paling tinggi ada di Chittagong, disusul dengan Canpur, kemudian kemudian Tanggail. Nah, routing distribution ini itu berdasarkan dari probability jika ada kota yang misalkan dia memiliki kerusakan dan juga impact yang paling besar, maka mereka akan diprioritaskan dan akan mendapatkan larger proportion of shipments. Boleh next? Oke, kemudian berikut ini adalah visualisasi dari model yang kami buat di assignment 2 ini, dan model ini kami buat untuk mengakses sistem stability, untuk mengidentifikasi bottleneck, dan juga untuk mengevaluasi operational scenarios. Boleh next? Oke, selanjutnya kami melakukan experiment results. Selanjutnya kami melakukan experiments, dan berikut ini adalah hasil dari eksperimennya dengan eksperimen setup dan juga metrik yang tertera pada slides. Dan di sini kami mengecek sistem stability dan juga mengidentifikasi bottleneck. Boleh next? Oke, jadi dari assignment 1 ini kita menjawab question pertama, yaitu apakah base systemnya itu stable, dan iya di sini kami menjawab bahwa base systemnya itu stable, tapi kalau misalkan kita ngedoubling incoming goods-nya itu akan mengakibatkan penyumbatan, akan rentan mengalami penyumbatan pada bundling stage yang bisa dilihat pada slides untuk stability analysis-nya. Kemudian untuk di sini kami juga mengidentifikasi beberapa bottleneck yang terjadi pada case ini. Boleh next? Oke, selanjutnya untuk menjawab question 2 dan 3, di sini setelah kami melakukan eksperimen, kami mengidentifikasi bahwa skenario 3 itu merupakan skenario yang memberikan best outcome, yaitu Osprey dengan kecepatan 450 km per jam, itu menghasilkan best skenario. Dan kemudian di sini kami juga menganalisis bahwa warm up period itu tidak diperlukan untuk finite simulation di assignment 2 ini. Oke, sekian dari assignment 2, boleh di next. Selanjutnya memasuki pada assignment 3, yang dimana assignment 3 ini merupakan lanjutan dari assignment 2, tapi ada beberapa tambahan pada model. Next. Untuk model setupnya sendiri tertera seperti yang di slide, bahwa untuk di assignment 3 ini kita menambahkan passenger aircraft, yaitu pada source, sehingga ada 2 pesawat yang datang, yaitu cargo plane dan juga passenger plane, dan terdapat kita memasukkan variabel operating hour. Dan untuk beberapa new properties juga bertambah, sehingga pada model seperti arrival schedule, yang dimana ini mengikuti berdasarkan data 4 hari sebelumnya, lalu juga cargo priority, yang dimana memprioritaskan 8 planes dibandingkan dengan passenger planes dengan ada jeda minimal selama 8 menit, dan operational hour yang dimana mengikuti waktu harian selama 9,5 jam dengan run setting 20 replikasi dan tanpa warm up time. Next. Dan berikut merupakan detail properties yang kami ubah pada model pada di assignment 3 ini. Yang pertama, kita menambahkan data terkait kedatangan waktu pada sebagai rate table. Lalu juga prioritas, di sini kita menggunakan proses logic menggunakan ranking rule, yang dimana cargo itu ranking rule-nya lebih besar, sebagaimana itu merupakan yang diprioritaskan. Lalu juga untuk pada model kita menggunakan arrival triggers untuk mendatangkan suatu crates atau aid yang didatangkan. Dan dengan key results
Yang didapatkan merupakan hasilnya 99,75% passenger tetap on time di bawah 40 menit, yang artinya hanya 0,25% yang delayed. Dan itu sekitar 2 penerbangan per minggu. Yang dimana artinya sebetulnya untuk congestion itu masih manageable meskipun dengan adanya kedatangan passenger plane seperti biasa dan dengan adanya prioritas. Boleh di next. Dan untuk selanjutnya dari hasil eksperimen kita juga menggunakan beberapa sensitivitas atau kontrol parameter dengan 12 skenario yang berbeda, di mana terdapat 3 kontrol parameter. Yang pertama dari Osprey travel speed, lalu juga number atau jumlah Osprey, dan goods volume multiplier seperti pada assignment 2. Boleh di next. Dan berdasarkan hasil eksperimen seperti yang tertera pada grafik sebelah kiri merupakan bagaimana hasil distribusi dari skenario-skenario yang berbeda berkaitan dengan waiting time. Didapati bahwa skenario 8 itu merupakan skenario yang terbaik dari segi waiting time, yang dimana waiting time-nya terkecil kedua bagi keduanya yaitu food maupun medicine. Yang dimana skenario 8 ini adalah 1 kali goods multiplier seperti skenario 5 hingga 8. Dan utilization chart dilihat seperti grafik sebelah kanan bahwa Osprey merupakan, kita lihat distribusi warna biru, Osprey merupakan salah satu yang utilization-nya terbesar dibandingkan dengan jenis-jenis utilization tiap kota lainnya. Boleh di next. Dan berikut merupakan tabel hasil yang lebih detailnya bahwa memang didapatkan skenario 8 merupakan base skenario yang dimana average untuk foodnya itu selama 36 jam dan untuk medicine 17 jam. Sementara untuk worst skenario-nya itu ada di skenario yang dimana goods multiplier-nya itu dikalikan dengan 2. Sehingga apabila sama seperti assignment yang kedua bahwa pengkali goods multiplier itu adalah hal yang kritikal terhadap waiting time. Next. Dan untuk eksperimen resultnya, untuk melihat seberapa banyak trip dan juga food ataupun crates yang di-delivered, berikut merupakan hasilnya, yang dimana Tanggail terdapat 144 food delivered, Canpur 392, dan Chittagong, yang dimana didapati bahwa memang Chittagong adalah kota yang mendapatkan prioritas crates terbanyak dibandingkan dengan 2 kota lainnya. Yang dimana dan bisa dilihat juga bahwa berdasarkan utilization, Canpur adalah salah satu yang menyebabkan yang ada kemungkinan bottleneck karena memiliki utilization terbesar. Boleh di next.